memasuki tahun politik, saya minta tetap jaga betul kondisi damai, segera padamkan percikan sekecil apapun, berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar, tetap jaga sinergitas dengan Polri, dan tetap jaga netralitas TNI. Sudah saya sampaikan berulang kali, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa kita TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Presiden juga menekankan tadi yang tadi saya sampaikan bahwa Angkatan Darat itu sebetulnya kan secara survei sudah baik, itu kalau bisa ditingkatkan ya lebih baik, dan juga mengenai netralitas itu yang beliau sangat tekankan. Saya pikir juga saya pribadi tidak akan menggamblingkan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini. Ya sudah jelas, Presiden, Panglima TNI, Kasat itu sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas bagi kita semua bahwa TNI netral sampai kapanpun, dan itu sudah menjadi komitmen kita bersama, masuk Polri juga. Dan di TNI sendiri, ya saya sudah melakukan berbagai hal untuk bisa membuat prajurit ini mengerti tentang netralitas ini. Buku saku, kemudian bahkan saya membuat video singkat tentang netralitas. Kemarin kita laksanakan sosialisasi kepada para istri-istri dari prajurit yang nyalek, supaya mereka berbuat yang jangan sampai mereka menyalahi netralitas. Seperti itu sudah kita sampaikan. Sehingga kalau ada isu-isu kemudian ada hal yang dikait-kaitkan dengan kemarin ada penganiayaan segala macam itu, ya menurut saya kurang bijak lah. Jangan seret TNI ke arah situ. Itu mungkin ya pelanggaran hal yang harus kita tindak, tetapi juga jangan bawa TNI ke arah yang berpolitik praktis seperti itu. Dan saya yakin seluruh prajurit di Indonesia ini, karena sudah perintah dari Panglima tertinggi, Panglima TNI dan Kasat, kita akan semua melaksanakan kegiatan pemilu dengan netral semuanya seperti itu. Pedoman netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada. Netralitas TNI netral artinya tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak. Netralitas TNI artinya, TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Beberapa hal yang harus dipedomani oleh prajurit TNI dan PNS TNI. Perintah: tidak diperbolehkan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten Kota. Tidak diperbolehkan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Kabupaten Kota atau Kecamatan. Tidak diperbolehkan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Ketua Panitia Pemungutan Suara. Tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pendaftaran Pemilih. Tidak diperbolehkan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta pemilu atau pilkada. Tidak diperbolehkan memobilisasi semua organisasi sosial, keagamaan, dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu. Tidak diperbolehkan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta pemilu perorangan. Tidak diperbolehkan menjadi juru kampanye. Tidak diperbolehkan menjadi tim sukses calon dalam pemilu maupun pilkada. Larangan 1. Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, atau pengarahan apapun berkaitan dengan kontestan pemilu dan pilkada kepada keluarga atau masyarakat melalui media apapun. 2. Secara perorangan atau menggunakan fasilitas dinas berada di area penyelenggaraan pemilu dan pilkada. 3. Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta pemilu atau pilkada di satuan dan fasilitas dinas. 4. Berada di area pemungutan suara saat pelaksanaan pemungutan suara. 5. Secara perorangan atau dengan menggunakan fasilitas dinas terlibat pada kegiatan pemilu dan pilkada dalam bentuk berkampanye untuk menyukseskan kandidat tertentu kontestan.
termasuk memberi bantuan dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI. 6. Melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat memengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu. 7. Secara perorangan atau dengan menggunakan fasilitas dinas menyambut dan mengantar kontestan. 8. Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pemilih, Panitia Pendaftar Pemilih, peserta dan/atau juru kampanye. 9. Terlibat dan ikut campur dalam menentukan penetapan peserta pemilu baik perorangan atau kelompok partai. 10. Memobilisasi organisasi sosial, agama, dan ekonomi untuk kepentingan parpol atau calon tertentu. 11. Melakukan tindakan dan/atau membuat pernyataan apapun yang bersifat memengaruhi keputusan KPU Pusat, dan Panitia Pengawas Pemilihan. Implementasi netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada. 1. Mengamankan penyelenggaraan pemilu dan pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri. 2. Satuan perorangan tidak berkampanye atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada salah satu pasangan calon kepala daerah. 3. Satuan perorangan fasilitas tidak dilibatkan dalam rangkaian kegiatan pemilu dan pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI. 4. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam pemilu atau pilkada. Hak memilih istri, suami, anak prajurit TNI dalam pemilu atau pilkada merupakan hak individu selaku warga negara. Institusi atau satuan dilarang memberikan arahan atau memengaruhi di dalam menentukan pelaksanaan hak pilih tersebut. Tugas dan tanggung jawab para komandan, kepala satuan dinas. 1. Wajib menyosialisasikan netralitas TNI dalam pemilu atau pilkada kepada anggota dan keluarganya baik pada saat apel maupun pada jam komandan secara rutin. 2. Wajib memeriksa dan mengawasi sejauh mana pemahaman anggota tentang netralitas TNI. 3. Wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang negatif serta mencegah kegiatan yang terkait dengan politik praktis. 4. Wajib melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat atas pelaksanaan netralitas TNI serta menindak dengan tegas sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pelanggaran UU Pemilu dan Pilkada. 5. Wajib menyampaikan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kepada seluruh anggotanya antara lain, membatasi diri untuk tidak berada secara fisik, baik perorangan maupun penggunaan fasilitas dinas di area tempat penyelenggaraan kampanye peserta pemilu dan pilkada, melaksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan pihak yang berwenang agar tidak ada pemasangan identitas peserta pemilu dan pilkada di lingkungan markas, asrama, dan fasilitas-fasilitas TNI lainnya, dalam melaksanakan tugas agar lebih mewaspadai daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik, politik, ekonomi, dan SARA, mencegah bentrokan fisik antar massa atau perorangan partai politik di sekitar markas, kesatrian, asrama, kompleks TNI atau di daerah sekitarnya pada radius kurang lebih 100 meter, apabila tidak terdapat aparat Polri, Hansip petugas yang menangani, maka prajurit TNI secara unit satuan wajib menghentikan melerai, selanjutnya menyerahkan permasalahannya kepada aparat Polri terdekat, dengan tetap menjaga netralitas TNI, tidak melakukan kegiatan berupa komentar, penilaian, dan mendiskusikan maupun arahan apapun tentang kontestan peserta pemilu dan pilkada kepada keluarga dan lingkungannya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media apapun. Tidak memberikan fasilitas tempat terhadap pasangan calon dari partai manapun peserta pemilu maupun pilkada yang dapat dipolitisasi atau dimanfaatkan atau digunakan pihak-pihak terkait yang dapat merusak citra TNI. Mengantisipasi dan mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarki, apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu, atau langkah menggagalkan pemilu dan pilkada, pencalonan sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah,
anggota TNI atau PNS TNI yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan mengikuti pilkada agar membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan PNS TNI kepada pejabat yang berwenang. Anggota TNI dan PNS TNI yang ditetapkan sebagai anggota legislatif dan pasangan calon pilkada wajib menyertakan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota TNI dan PNS TNI dan tidak dapat ditarik kembali. Anggota TNI dan PNS TNI yang telah ditetapkan sebagai calon legislatif dan peserta pilkada wajib menyerahkan cap pemberhentian dari Dinas Keprajuritan TNI dan cap pemberhentian dari PNS TNI sejak ditetapkan sebagai calon peserta pilkada. Anggota TNI dan PNS TNI yang telah ditetapkan sebagai calon peserta pilkada wajib menyerahkan cap pemberhentian dari Dinas Keprajuritan TNI dan cap pemberhentian dari PNS TNI paling lambat 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon peserta pilkada kepada KPU. Apabila tidak terpilih menjadi anggota legislatif dan pilkada, maka yang bersangkutan tidak dapat kembali menjadi anggota TNI dan PNS TNI. Istri atau suami prajurit TNI memiliki hak politik untuk menjadi anggota partai politik dan dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Istri atau suami prajurit TNI yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah sedapat mungkin memiliki pengalaman berorganisasi, memahami politik dan tugas pokok TNI, memiliki dasar pengetahuan hukum, memiliki integritas dan kredibilitas serta tanggung jawab secara moral untuk menjaga dan memelihara netralitas TNI. Selama dalam proses pemilu legislatif dan pilkada, istri atau suami prajurit TNI yang mencalonkan diri tidak diperbolehkan menggunakan atribut maupun fasilitas TNI. Sanksi hukum: prajurit yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran terkait dengan perintah dan larangan netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada akan diproses dan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan hukum pidana dan atau hukum disiplin militer, serta sanksi administrasi. Pidana. 1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain, lurah dilarang membuat keputusan dan atau merugikan salah satu pasangan calon akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta. 3. Pidana penjara paling lama 24 bulan dan dengan paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp24 juta. 4. Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling banyak Rp36 juta. 5. Pidana penjara maksimum 2 tahun 4 bulan. 6. Pidana penjara maksimum 1 tahun. Pasal 124 ayat 2 KUH-PM, apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan. 7. Pidana penjara maksimum 5 tahun. 8. Pidana penjara maksimum 4 tahun. Berlaku hukum disiplin bagi prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dan bagi PNS TNI berlaku PP Nomor 94 Tahun 2021 serta Permenhan Nomor 13 Tahun 2023. Administrasi. Skorsing, pemberhentian sementara dari jabatan. Sanksi administrasi.